Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 eh, akan menyelesaikan proyek mobile development, yaitu membuat aplikasi pencatatan keuangan bernama Sisaku. Di sini kami membuatnya dengan menggunakan backend SQLite dan kami membuat aplikasi ini agar bisa memudahkan user untuk melakukan pencatatan keuangan dengan berbagai fitur khusus andalan lainnya. Baiklah, saat pertama kali masuk aplikasi, di sini kita akan disuguhkan pada halaman homepage-nya, di mana kita bisa melihat pertama tanggal eh, dan saat pertama kali masuk ini kita akan berarti tanggal hari ini dan kita bisa mulai menambahkan transaksi atau bisa juga menambahkan kategori terlebih dahulu. Jadi setiap transaksi itu mempunyai kategori. Baik, saya akan menjelaskan tentang kategori. Jadi di sini ada dua kategori, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita bisa melihatnya masih kosong. Kita akan menambahkan satu kategori pengeluaran. Kita menekan tombol tambah, lalu akan muncul dialog seperti ini. Kita tambahkan namanya, misalkan gaji bulanan. Akan muncul snack bar berhasil tambah kategori. Lalu jika kita ingin membuat transaksi, kita bisa menekan action button bertanda tambah tersebut. Di sini kita bisa memasukkan nama dari transaksi tersebut, misalnya gaji bulan Desember. Lalu kita masukkan jumlah uangnya, misalnya 3 juta, tanggalnya tanggal hari ini, atau boleh tanggal yang lain. Lalu kita pilih kategorinya di gaji bulanan, karena kita baru menambahkan satu kategori saja. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar, namun itu opsional. Seperti yang bisa dilihat, terdapat transaksi yang sudah ditambahkan akan muncul di halaman homepage. Kemudian bagaimana jika kita menambahkan transaksi jika belum menambahkan kategori? Baik. Ini adalah karena saya tadi belum menambahkan kategori pengeluaran, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, kita bisa menambahkan kategorinya dengan menekan tombol tambah kategori. Ini kita misalkan kategorinya itu adalah makan, dengan nama transaksinya itu makan nasi goreng, dengan jumlah uangnya sebesar 10.000. Tanggalnya bisa kita pilih tanggal 22 Desember. Dan kategori tadi kita bisa pilih makan. Kita bisa menyimpannya. Nah, sekarang kita coba menambahkan beberapa kategori lagi agar bisa muncul di bagian rekap. Kemudian kita juga mencoba menambahkan transaksi dengan menggunakan gambar. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita tambahkan beberapa kategori, misalnya freelance, dengan lalu untuk pengeluaran kita bisa tambah yang lain, misalnya transportasi, belanja, dan kita akan menambahkan transaksi dengan gambar. Baik, di sini kita akan coba memasukkan pemasukan, misalnya kita gaji project project A misalnya. Dengan jumlah uangnya itu ada sekitar 1.500.000 di tanggal, misalnya tanggal 5. Kategorinya itu kita freelance. Kita bisa ambil gambarnya, yaitu
Seperti ini, saya akan tampil gambar. Ini adalah backup yang akan muncul. Untuk pada awalnya kita akan disuguhkan berdasarkan tipe kategorinya. Lalu ini ada berdasarkan pemasukan keluaran, dan semua transaksi. Kemudian bagian rekap ini juga terdapat bagian bulanan dan custom, di mana bagian bulan ini akan langsung terbuat otomatis jika terdapat transaksi di bulan itu. Kita lihat, Bang. Seperti yang bisa dilihat, tadi kita menambahkan beberapa transaksi di bulan Desember, maka akan langsung muncul pada bulan Desember dengan periode 1 Desember sampai 31 Desember. Sekarang kita coba menambahkan transaksi satu lagi, misalnya di bagian September, untuk memastikan sekali lagi. Tambahkan transaksi satu lagi Misalnya di bulan November, di bulan November. Oke, kita tambahkan pengeluaran, misalnya memperbaiki bensin transportasi. uh, membeli bensin bulanan. Totalnya itu 300.000 di bulan November, misalnya di tanggal 15 November. Kategorinya itu transportasi. Kita memilih gambarnya seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, Lalu sekarang kita coba lihat ke bagian rekap lagi. Nah, telah ditambahkan bulan November, di mana karena hanya terdapat pengeluaran, maka sisanya seperti minus begitu. Kemudian ketika kita ingin menambahkan custom recap, di mana custom recap ini kita bisa memilih menampilkan transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kita mencoba dari bulan September sampai Desember. Seperti bisa dilihat, custom recapnya berhasil dibuat. Sekarang saat kita memilih tombol detail, menekannya atau nah, kita disuguhkan lagi tentang detail rekap tersebut. Misalnya, kita ingin menampilkan grafik berdasarkan tipe. Apakah itu pengeluaran dengan pemasukan, manakah yang lebih banyak presentasinya. Kemudian kita coba berdasarkan income, berdasarkan pemasukan. Dan ternyata freelance gaji bulanan ternyata lebih besar daripada freelance. Sekarang kita coba lagi yang berdasarkan kategori pengeluaran dan berdasarkan semua transaksi. Nah, sekarang kita coba berdasarkan yang kategori. Seperti yang bisa dilihat, kita bisa melihat uh, nama kategori apa saja uh, yang memiliki jumlah transaksi yang tinggi dan yang rendah. Dan kita menampilkannya dalam linear bar ini. Kemudian kita bisa melihat rata-rata hariannya juga, apakah bertambah atau berkurang. Kemudian kita bisa melihat sisa, total pengeluaran, dan pemasukannya. Kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan nama atau title transaksinya. Di sini kita bisa melihat juga galeri atau gambar transaksi tersebut, di mana gambar transaksi ini juga memudahkan jika ingin melihat apa saja yang terjadi pada transaksi tersebut, dan kita ingin membuat fitur ini karena agar lebih berbeda dengan aplikasi pencatatan keuangan lain yang berada di Play Store yang hanya menampilkan data-data berupa
jumlah transaksi, nama, dan lain-lain. Di mana kita juga bisa melihat detailnya seperti ini. Transaksi tersebut terjadi pada tanggal dan jumlah uang berapa. Kemudian selanjutnya kita bisa juga mengelola bagian pengaturan pada aplikasi ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman Fatan Muahrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau singkat mengenai bagian pengaturan. Di sini kami menyediakan beberapa fitur yang telah kami optimasi sebelumnya karena beberapa waktu lalu kami menyediakan begitu banyak eh, pengaturan yang dapat di customisasi. Namun ini adalah beberapa yang menurut kami penting atau cocok untuk dikembangkan untuk user. Yang pertama ada hapus semua data. Pada menu ini atau pengaturan ini, pengguna dapat menghapus seluruh data yang telah dibuat seperti transaksi pemasukan ataupun pengeluaran, maupun gambar-gambar transaksi yang telah dikaitkan sebelumnya. Selanjutnya ada tema warna. Di menu tema warna ini, user dapat bukan mengcustom, tetapi memilih warna yang telah kami sediakan, mana yang lebih cocok atau lebih nyaman untuk dilihat. Selanjutnya ada dark mode. Bagi user yang memiliki kesulitan dalam melihat atau terlalu terang atau sudah terlalu gelap tapi HP masih terlalu terang, bisa menggunakan fitur ini untuk membuat tampilan aplikasi menjadi lebih gelap. Selanjutnya ada bahasa. Untuk fitur bahasa sendiri kami menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada tentang pengembang. Sini kami menyediakan informasi singkat mengenai anggota-anggota kelompok kami selaku pengembang dalam aplikasi ini yang terdiri dari uh, 6, 5 orang. 6 orang. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang fitur ekspor rekap yang tadi saya lupa menjelaskan, yaitu karena tadi barusan datanya dihapus, jadi bagaimana kita membuat transaksi lagi. Nah, sekarang kita lihat di bagian rekap di Monthly, kita bisa melihat setelah kategori dan nama, kita lihat dulu bagian nama. Nah, setelah itu ada itu tombol buat ekspor, di mana itu akan mengekspor data-data recap ini menjadi data Excel ke dalam bentuk Excel. Sekarang kita coba dan saat dibuka, nah ini seperti yang bisa dilihat terdapat data-data transaksi, data-data transaksi berdasarkan kategori dan lain-lainnya. Di mana ini juga akan memudahkan user jika ingin melihat transaksi apa yang dilakukan, apa saja yang terjadi pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Di mana ini juga salah satu fitur andalan dari aplikasi ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang Sisaku, aplikasi pencatatan keuangan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.